Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Pramutya Galugayatri with NPM 234111164. I am from Management 23C. In this video, I will discuss about employee development. Check it out. Understanding human resource development. Human resource development is a continuous process to improve the skill, knowledge, and competencies of individuals in an organization so that they can contribute more effectively and productively. The aim of human resource development is to increase employee capabilities to support organizational growth, as well as to develop employee potential so that they can achieve progress in their careers and professional life. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetisi individu dalam organisasi agar mereka dapat berkontribusi secara lebih efektif dan produktif. Adapun tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan kapabilitas karyawan untuk mendukung pertumbuhan organisasi, serta untuk mengembangkan potensi karyawan agar mereka bisa mencapai kemajuan dalam karir dan kehidupan profesional mereka. Human Resource Development Objective 1 can increase productivity at work. 2. Reducing product damage. 3. Ensure everything runs efficiently. 4. Improving leadership attitudes. 5. Creating employee or human morale. And 6. Increasing rewards. Nah, adapun tujuan pengembangan sumber daya manusia yang pertama itu dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Apa sih itu? Produktivitas yang baik menjadi hal yang diperlukan oleh setiap perusahaan. Jika produktivitas meningkat, maka pekerjaan yang dihasilkan meningkat pula. Hasilnya banyak, keuntungan pun berlipat. Yang kedua, mengurangi kerusakan produk. Salah itu wajar, namun bagi perusahaan, sebuah kesalahan dalam pekerjaan yang mengakibatkan rusaknya produk tentu menjadi kerugian yang besar bagi perusahaan. Kesalahan minor masih bisa ditoleran, namun jika yang terjadi berkali-kali akan menimbulkan masalah yang besar. Hal itu menandakan karyawan yang mengerjakan tidak handal atau sedang dalam bermasalah. Yang ketiga, memastikan semua berjalan dengan efisien. Jika karyawan mengerjakan tugas secara tidak efisien, maka akan berimbas pada efektivitas waktu. Alih-alih ingin mengerjakan sesuatu hingga sempurna, namun jika pekerjaannya lambat, maka tugas yang lain tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, sumber daya manusia melatih karyawan untuk mengerjakan tugasnya dengan terampil, baik, dan efisien. Yang keempat itu meningkatkan sikap kepemimpinan. Pada hakikatnya setiap manusia adalah pemimpin, paling tidak untuk dirinya sendiri. Namun, pada kenyataannya tidak semua karyawan mampu memimpin orang lain, apalagi jika karyawan tersebut baperan dan tidak tegas. Padahal, misalnya dia menjadi atasan karyawan lain. Yang keenam yaitu menciptakan moral karyawan atau manusia. Moral yang baik menjadi kewajiban mutlak bagi seorang karyawan. Kejujuran, rendah hati, mau bekerja keras menjadi nomor satu. Kejujuran itu penting. Jika karyawan berpura-pura sudah mengerjakan tugasnya tapi sebenarnya itu belum terpegang, kejujuran adalah barang yang mahal yang harus kita pupuk oleh setiap karyawan. Banyak perusahaan yang hancur karena ketidakjujuran. Dan yang terakhir, menaikkan balas jasa. Ketika pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan baik, maka kualitas pekerjaan pun semakin baik. Imbas ya. Upaya balas jasa ini dilakukan dengan baik juga. Metode pengembangan sumber daya manusia yang pertama pelatihan dan training, yang kedua yaitu ada magang, yang ketiga pendidikan, yang keempat rotasi kerja, yang kelima studi banding,
Yang keenam, uji kompetensi. Yang ketujuh, coaching. Dan terakhir yaitu fungsi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, fungsi pemeliharaan. Yang ketiga, fungsi pemutusan kerja. Thank you for watching this video. I am. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.